Ya. Kapan kita mau selesaikan PKS-nya? Saya pastikan Pak Adian di bulan Februari itu 30 hari. Enggak, perjanjian saya dengan direksi yang diutus dari Antam seharusnya 2 minggu lalu sudah selesai. Ya, karena dari Antam tadi seperti saya sampaikan tadi Pak Adian, ada beberapa klausul-klausul dari kerjasama itu yang mesti kita matangkan. Dimatangkan agar pilot sama-sama project dong. Kan ini begini, enggak begitu dong. Ya, Pak. Antam sudah buat draft, Ya. dikirimkan ke koperasi sudah bahas. Sekarang kan tinggal membahas bersama-sama. Iya. Dan kan tidak pernah berjalan sampai sekarang. Baik. Pada saat yang sama kalian berikan penghargaan pada kelompok lain yang di luar daripada koperasi itu. Ini kan langkah ambigu. Maunya apa? Menciptakan konflik sosial di bawah. Kan saya akan berpikir seperti itu. Sementara yang nanti akan menjadi mitra dalam MOU yang sudah disepakati adalah koperasi dan pihak Antam. Ini mitra kalian bukan yang satunya. Izin. Ada MOU-nya tidak? Pak Adian. Ada KS-nya tidak? Pak Adian, gini aja, kita bahas saja RKB-nya. Nanti kalau dia tidak bisa menyemakatin kesepakatan itu untuk kepentingan ke semua masyarakat, nggak usah disetujuin RKB-nya. Bukan, maaf pimpinan, maksud saya begini. Niat baik mereka itu akan terlihat kalau apa yang mereka sampaikan ditepati. Kamis besok, ya Kamis bicarakan. Menuju ke sana, seluruh penambangan liar tutup. Ditutup nggak? Enggak kok. Betul yang Pak Nasir bilang, yang dibilang oleh Pak Maman. Di rootnya ganti, bawahnya enggak. Ada pejabat di lokal Antam sana, di Pongkor sana, yang dari sekian belas tahun tidak pernah pindah tuh. Semua diganti. Di root ganti, direksi ganti, komisaris, yang di bawah enggak diganti. Kan kita juga tahu, Pak Dirut. Tapi langkah kalian memberikan draft PKS kemari, memberikan penghargaan ke sana, menurut saya desain konflik sosial. Bahaya. Kalau terjadi sesuatu di sana, kalian bertanggung jawab. Itu saja, jangan saja mengadu domba dua kelompok dong. Di sini dikasih draft PKS, di sana kasih penghargaan. Maksudnya apa? Kalian senang kalau itu terjadi? Kalau kalian menjadi dirut hanya untuk menciptakan kesengsaraan buat rakyat, saya akan rekomendasikan diganti saja. Kalau kalian menjadi dirut tidak memberikan kebaikan apa-apa buat rakyat, untuk apa jadi dirut? Kalau saya datang minta proyek sama kalian, usir, tolak. Tapi kalau saya datang minta hal yang baik untuk rakyat, kalian harus ingat bahwa untuk itulah BUMN dibuat dan untuk itulah kami dipilih. Jangan adu domba rakyat dong. Yang koperasi berniat mencari, yuk diolah oleh Antam, boleh. Diolah sendiri, boleh. Hasilnya 100% dijual ke Antam, agar tidak ada perdagangan emas liar. Yang ini tidak jalan. Berarti apa? Ada sebagian oknum Antam yang memang menginginkan emas liar itu terus diperdagangkan. Kenapa? 1 ton dapat 3-5 gram. 1000 ton per hari. 5 kilo emas per hari beredar di Pongkor. Kemana uangnya? Siapa yang kaya raya? Ayo kita jujur dong. Ya, saya minta pimpinan kesimpulannya tunda semua RKB 3 perusahaan BUMN ini. Dan yang kedua, kita minta Menteri BUMN untuk hadir ke Komisi 7 menyampaikan kenapa dirutnya sebentar-sebentar diganti. Apa masalahnya? Ini direktur-direktur tuh pasti pada akhirnya nanti akan menjadi kambing hitam. Masih mending kalau kambing hitam, kambing nggak jelas, dipotong, digorok lehernya. Karena gini Pak, ini kan kalau udah permainan dewa-dewa Pak, bergerak sedikit dewa tuh, anginnya puting beliung kencang kali Pak. Nah, tetapi di bawah nih main juga, jadi Bapak dijepit, gitu loh. Di bawahnya main, di atas nih juga pusaran anginnya gede. Nah, akhirnya yang selalu jadi korban direktur. Makanya dari dulu saya tuh nggak pernah setuju. Ditambah lagi, mohon maaf, di Kementerian BUMN-nya juga nggak pernah mengambil langkah dasar mengganti orang itu berdasarkan KPI yang jelas. Nggak pernah. Semua murni pendekatannya politis. Bahkan lebih politis dari DPR kali. Kita nggak ngerti itu di sana. Jadi aspek pertimbangan operasional, performance si pejabat perusahaan BUMN itu sering sekali diabaikan. Nah, kita cuma berharap ini selesai terakhir gitu. Jangan sampai lagi terjadi lagi. Sampaikan itu sama Menteri BUMN. Nah, saya setuju juga bahwa memang ya Kementerian BUMN harus berani datang ke sini dong. Karena aspek teknisnya kan di sini. Iya dong.
Aspek teknisnya di sini. Kalau tidak berani berdiskusi dan berdialog terkait mengenai pendekatan operasional dari sebuah kinerja perusahaan BUMN, ya jangan pernah berani-berani mengganti direksi-direksi BUMN. Karena aspek operasionalnya kan di sini, Mas. Atau solusinya ya bubarin Kementerian BUMN, turunkan menjadi holding aja, serahkan kepada Kementerian Teknis. Itu jauh lebih fair. Supaya sampean-sampean murni jelas enak aspek sumber daya manusia dengan aspek operasionalnya nyambung. Ini kan proses kebijakan mengambil pergantian seseorang kan aspek sumber daya manusia, aspek human resources, di mana dasar pertimbangannya dasar pertimbangan operasi. Apa yang sudah dilakukan oleh setiap orang itu nggak pernah nyambung. Karena Kementerian BUMN ngelihatnya lain, Kementerian Teknis ngelihatnya lain. Masih mending ini diajak ngomong juga enggak. Ini saya belum bicara lagi di Kementerian Perindustrian loh, yang Krakatau Steel segala macam. Banyak loh yang sudah mau nyungsep. Wajar kalau Garuda Indonesia kayak begitu. Ya Kementerian BUMN-nya ngayal berhalusinasi ke kanan, yang ini ke kiri kan gitu. Nggak pernah nyambung. Sambil contoh ya, ini mumpung ada Antam dan Inalum. Di dapil saya Pak, Kalimantan Barat itu, Bapak harus ingat loh, itu apple to apple loh. Bisa dijadikan contoh loh. WHW itu perusahaan smelter swasta. Sekarang sudah masuk tren 2 dan 2 juta metrik ton smelternya. PT BAI, konsorsium antara Inalum dengan Antam, sampai hari ini pun belum. Bahkan saya dengar informasinya, ribut di dalam. Antara pemegang EPC-nya, antara PP dengan Caileko. Itu ribut di dalam. Bahkan saya dengar 10 tahun belum bentuk kebangun. Di mana pertanggungjawaban Kementerian BUMN? Yuk, kan kalian Kementerian BUMN ngerasa paling hebat ini, main ganti-ganti orang sesuka-sukanya. Di mana pertanggungjawaban Main ID? Saya tarik lagi lebih tinggi, di mana pertanggungjawaban Kementerian BUMN? Jangan semua dibuang ke Kementerian Teknis kon, kalau ada kayak gitu. Kalian seenak-enaknya main ganti-ganti orang. Nah sekarang pada saat kita nanya kepada Pak Niko nih misalnya, beliau baru, kepada Pak Bukit Asam siapa Pak nama Pak? Pak Ashar. Kan bingung dia menjawab, karena baru. Penyesuaian lagi, setahun. Transisi lagi, 1 tahun. Yang kita nggak tahu, belum lagi bidangnya lagi. Ada lagi yang katanya bidangnya tertaruh. Jadi, gimana nih coba? Belum lagi kementerinya juga lagi sibuk-sibuk pasang foto di mana? Di ATM. Bingung gitu jadinya. Orang sibuk ke sana, disibuk ke sini. Nanti kalau ada apa-apa buang badan ke Kementerian Teknis, itu kebiasaan itu. Kementerian Teknis tuh banyak Pak. Ini kita belum lagi nih bicara masalah DMO. Ini kan semua kayak begini, jadi babeliut semuanya. Nggak sinkron antara aspek sumber daya manusianya dengan aspek operasionalnya. Silakan kalau memang saya salah kita berdebat deh. Katanya kan ahli-ahli korporat. Kan Pak Niko pernah di swasta Pak ya? Mohon izin saya di BP dulunya, lalu saya ke Ya Bapak di BP kan? Ya, di BP. Pak, Bapak mau top di BP Pak, saya pastikan Bapak nggak bisa sukses di Antam nih. Kalau kayak begini modalnya. Jadi percuma, orang-orang hebat-hebat di bawah Pak. Dari luar masuk ke sini, hanya akan menjadi merusak CV Bapak. CV Bapak udah bagus Pak, di BP lah, di mana segala macam, segala prestasi lah. Masuk Bapak di Antam, dikocok langsung hitam kotor tuh Pak CV Bapak. Ini fakta. Oh, bukan main-main, saya siap kok berdebat dengan siapapun. Ingat ya, saya tidak bawa personal ya. Saya nggak bawa pribadi. Bahwa akhirnya ada salah satu pribadi yang merasa tersindir atau terkena, itu resiko. Makanya kerja benar dong. Saya pikir itu pimpinan, saya menambahkan dan saya setuju. Pak, ini baru satu contoh Pak di Pongkor Pak. Dari sisi emas. Dan kita meyakini di Timah itu juga banyak Pak. Di Bangka Belitung itu. Di Babel. Kita meyakini di Bukit Asam juga seperti itu. Artinya apa? Kita sekarang Komisi 7 membuat panja peningkatan pendapatan negara. Segala sesuatu praktek-praktek kebocoran di sektor mineral dan batu bara akan kita sikat semuanya. Tujuannya adalah supaya negara mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah ini udah jelas-jelas Pak. Kita dorong Pak Dian beserta dengan teman-teman di lapangan itu, udah jelas-jelas itu Pak. Kalau ada koperasi kan bisa kutip pajak di situ. Ada pendapatan. Kembali lagi, karena permainan di tengah nih Pak, Bapak jadi korban. Ini nanti akan banyak nanti kejadian kayak gitu. Ini saya udah kasih disclaimer dulu di awal ya Pak. Ini dicatat kita oleh teman-teman wartawan, semua udah kasih disclaimer loh ya. Semua udah kasih disclaimer di awal. Hati-hati Pak, welcome to the club. Ini welcome to the jungle.
posisi kita di hari ini bukan ingin mengganggu bapak-bapak semua, tapi kita ingin meletakkan tatakannya pada porsi yang tepat dan proporsi. Poinnya itu pimpinan. Jadi rekomendasi konkretnya, tunda dulu RKAB, kita mau duduk bersama-sama dengan Dirjen Minerba, biar semua sama-sama keterbukaan di sini. Oh ya, menambahkan tadi usulan dari Demokrat dan dari PDIP dan dari PAN, dari PDIP dan dari Demokrat, kami mengusulkan agar Bapak Menteri BUMN ikut dihadirkan untuk menjelaskan semua ini. Karena ini bukan hanya Minerba, Pak. Sektor energi juga ada PLN, Pertamina, perindustrian, Krakatau Steel, lalu sektor-sektor yang lainnya. Semua objek vital kita tuh ada di Komisi 7. Jadi kita mau semuanya semua inline, Pak, antara aspek SDM dengan aspek operasinya. Perindustrian tuh ada berapa banyak tuh? Macam-macam itu. Terima kasih, pimpinan.